Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tetap semangat. Saya Sugeng Rianto SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Arti murid sebelum saya belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, murid atau siswa atau peserta didik adalah seorang anak yang memerlukan bimbingan dalam hal belajar, baik itu terkait akademik maupun non-akademik dari seorang guru atau pendidik. Seorang murid akan tumbuh dan berkembang dengan baik ketika memiliki role model di sekolah, yaitu guru atau pendidik yang mampu menjadi teladan, motivator maupun fasilitator murid dalam belajar maupun membentuk karakter atau tingkah laku. Sehingga keberhasilan murid tidak terlepas dari didikan seorang guru atau pendidik. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam pembelajaran di kelas, saya masih mengalami kesulitan untuk menumbuhkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terkadang di dalam pembelajaran saya masih sekedar ingin menyelesaikan materi karena dituntut kurikulum, di mana jika materi yang saya ajarkan tidak selesai akan menjadi beban bagi saya dan tentunya siswa juga tidak tercapai kompetensi yang maksimal. Selain itu, dalam pembelajaran di kelas, saya masih mengharuskan siswa tuntas dalam hal nilai karena dituntut target KKM yang ditetapkan sekolah, tanpa memperhatikan perasaan siswa, bakat atau minat, dan kebutuhannya. Sehingga jika siswa mendapat nilai yang baik atau tinggi, maka berarti dia siswa yang pandai dan saya merasa berhasil dalam pembelajaran. Tetapi jika banyak yang nilainya jelek, maka saya menganggap proses belajar siswa masih kurang, karena saya hanya mementingkan hasil akhir tanpa melihat proses belajar siswa tersebut dalam meraih nilai. Sehingga terkadang saya masih menjustifikasi kemampuan siswa hanya dari hasil akhir atau nilai tinggi atau rendah. Dalam pembelajaran di kelas, saya juga masih belum memiliki kedekatan secara emosional dengan siswa, sehingga seperti masih ada jarak dalam pembelajaran, yang mengakibatkan transfer ilmu menjadi kurang optimal. Di samping itu juga, penanaman nilai-nilai karakter kepada siswa juga menjadi kurang terbangun dengan baik. Selain itu juga, pembelajaran di kelas juga masih menggunakan ancaman dan hukuman, supaya siswa menjadi lebih disiplin dan mengetahui tanggung jawabnya. Saya juga jarang melakukan refleksi dalam pembelajaran di kelas, sehingga kurang dapat mengetahui sudah sejauh mana keberhasilan dalam pembelajaran di kelas. Selain itu juga, sejauh mana pembelajaran di kelas sudah menyenangkan siswa ataupun siswa sudah menjadi pembelajar sejati. Bahkan apakah pembelajaran saya sudah mampu membuat siswa merdeka dalam belajarnya. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 6, saya banyak belajar mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, saya akan menjelaskan 3 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan memerdekakan. Kedua, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, pendidikan menuntun. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan memerdekakan, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya semakin memahami bahwa dalam pembelajaran harus memerdekakan siswa. Siswa belajar tanpa adanya ancaman, paksaan, maupun hukuman, namun mewujudkan pembelajaran yang berpusat atau berorientasi kepada siswa sehingga terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Dari sini akan lahir siswa yang memiliki kesadaran posisi diri untuk belajar sebagai pembelajar sejati, dan siswa akan merasa merdeka, serta siswa akan tumbuh sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, maupun kebutuhan. Pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari modul ini, saya semakin sadar bahwa anak itu memiliki kodrat alam, di mana setiap anak memiliki keunikan masing-masing yang tentu saja memerlukan penanganan dalam pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, kemampuan maupun kebutuhannya dalam belajar. Di samping itu juga, dalam pembelajaran harus mampu mengikuti kodrat zaman sesuai dengan kondisi zaman anak saat itu, sehingga akan menumbuh kembangkan pendidikan bermakna bagi anak untuk menjadi pembelajar sejati. Kemudian,
yang terakhir, pendidikan menuntun. Setelah belajar modul ini, sebagai pendidik, saya semakin yakin bahwa seorang pendidik adalah pamong ajar bagi siswanya, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, ing madyo bangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Maka sebagai pendidik mampu menuntun, mengarahkan, dan mengawasi siswanya untuk memiliki karakter yang baik. Pendidik harus menjadi role model dan fasilitator bagi siswanya, sehingga siswanya akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kebijaksanaan dan mampu menerapkan profil pelajar Pancasila. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas yang saya lakukan diantaranya berusaha menjadi teladan atau role model bagi siswa melalui tindakan atau perbuatan dan perkataan, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan, melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menyenangkan, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai dengan minat dan bakat siswa, mengidentifikasi karakter dan latar belakang siswa, serta melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Dan yang terakhir, melakukan pendekatan emosional kepada siswa melalui sharing atau diskusi dan memberikan motivasi kepada siswa. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita terus bergerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.